Orang bilang Gen Z gak bisa apa-apa. Tapi gua buktiin, gua bisa jadi pengusaha muda yang kreatif. Gen Z labil, Gen Z lemah, Gen Z nggak bisa apa-apa. Tapi masa depan terletak pada Gen Z. Inilah dia cerita sukses dari seorang anak muda yang membangun bisnisnya bersama kawan-kawannya dan menjadi social enterprise. Halo Bro Ajis, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Bro Ajis boleh kenalan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Abdul Aziz, panggilannya Aziz. Nah, gue sebagai salah satu co-founder Arae yang sekaligus menjabat sebagai kepala divisi konten kreator dan tim kreatif produksi. Nah, hari-hari gua bikin konten buat YouTube, buat Facebook, buat IG ataupun sosmed-sosmed lainnya. Tapi gue penasaran bro, dulu lu sebelum di Arae basic lu tuh apa sih? Basic gua dulu tuh sebenarnya di perhotelan. Kok di perhotelan gua nggak tahu tentang fashion apapun. Cuman gua sering jualan, suka jualan tuh pas sekolah. Akhirnya gua gabung lah jualan sama teman-teman nih yang di Arae sekarang. Akhirnya gua gabung di Arae sebagai saat itu tukang ambil daun, karena kan Ecoprint kan perlu daun ya. Betul. Nah, gua tukang nyari daunnya tuh. Nah, 2018 akhir kita berani buat ikut lomba desain Ecoprint se-Jabodetabek di acara Rojak, Rona Jejak Alam se-Jabodetabek. Dan saat itu kita juara satu se-Jabodetabek desain Ecoprint terbaik. Terus lu merasa gimana tuh? Nah, itulah saat itu, karena sebelumnya gua sama teman-teman tuh down banget karena Ecoprint yang sangat jelek. Ternyata di tahun 2018 awal desain Ecoprint gua sama teman-teman tuh dihargai banget dan dapat juara satu. Dan kain itu dilelang sampai 15 juta. Dan saat itu Ecoprint yang namanya Arae mulailah dikenal banyak orang, dikenal bukan lagi Jabodetabek tapi seluruh Indonesia. Nah, Mas Masrur nih, yang tukang neliti Ecoprint, nemuin resep baru yang namanya Spring Botanical Print. Spring Botanical Print itu mulailah booming saat itu, karena yang daun tadinya nggak bisa jadi corak, dengan teknik Spring Botanical Print ini, daun apapun bisa jadi corak. Tapi kalau saya lihat ini ya Mas ya, sorry, ini kayaknya dari Ecoprint juga nih, pakaiannya juga sampai tasnya juga. Ecoprint itu apa sih gitu kan? Ecoprint secara dasar adalah seni olah kain menggunakan warna alam dan tumbuhan sebagai motif dan melibatkan alam sebagai prosesnya. Kalau nggak melibatkan alam, nggak bakal jadi Ecoprint. Tapi banyak juga Ecoprint adalah batik bla 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 gitu. Tapi Ecoprint itu jelas-jelas bukan batik, karena Ecoprint beda banget prosesnya sama batik. Ya. Kok bisa Arae mencetuskan namanya sebagai social enterprise? Karena dulu kita kan pas masih di bisnis di roti, uang kita tuh keuntungannya buat kegiatan-kegiatan sosial. Hanya sekedar ngajar di desa-desa binaan, terus kegiatan sosial lainnya kayak ngasih makanan atau apapun lah. Nah, kesini-kesini singkat cerita kan Arae mulai ada tuh. Arae mulai ada, otomatis omset dari Arae mulai meningkat. Otomatis kita juga harus meningkatkan kualitas program yang ada di komunitas kita. Betul. Nah, ya udah akhirnya muncullah pemberdayaan perempuan di desa-desa. Terus penyuluhan tentang pertanian. Kita kayak ngasih bibit ikan, terus kayak bibit tanaman, pohon, buah kayak gitu-gitu tuh. Tapi lo berlima tuh sepakat bahwa kita ini berjalan sebagai social enterprise. Sangat-sangat sepakat. Mereka punya jiwa sosial yang tinggi dan gue pun sama. Dan gue kira kita
disatukan oleh jiwa sosial itulah. Oke. Akhirnya punya program-program yang bagi gua sama teman-teman ini wah banget. Apa sih yang masih membuat lu yakin bahwa bisnis ini akan terus maju dan lu teguh menjalaninya? Gue yakin karena tadi ya, gue punya EcoPrint pewarna alam yang di tahun-tahun berikutnya manusia akan lebih sadar, akan lebih konsen tentang sustainability. Oke. Ya, dimana produk tuh nggak mesti produk-produk yang cepat dan udah aja. Sementara EcoPrint kan lumayan agak prosesnya ya. Betul, betul. Dan EcoPrint tuh sangat less banget dari sampah. Dari proses awal sampai akhirnya tuh nggak ada sampah sama sekali. Ada nggak dari lu motivasi atau pesan-pesan para Gen Z yang masih sama-sama berjuang nih? Yang dari nol atau bahkan dia yang lagi bisnisnya gagal atau bagaimanapun, ada nggak? Dari gua sih buat para Gen Z yang saat ini masih merintis usahanya atau nggak pakai ijazah sama sekali buat kerja ya, sabar. Yang pastinya sabar dalam usaha, dan gagal itu pasti. Dan bagaimana ketika kita mengalami gagal, lo mau terus lanjut ketika gagal atau lo berhenti saat itu juga. Kalau lo berhenti, berarti sama dengan lo nggak ngapa-ngapain lagi. Lo putus saat itu aja. Dan mau jadi apa lo di masa yang akan datang? Lo mau jadi Gen Z yang biasa aja, atau lo mau jadi Gen Z yang luar biasa? Jangan sampai di usia 25 tahun, lo masih pasang update status WA info locker dong. Buktiin bahwa lu bisa jadi Gen Z yang luar biasa tanpa harus update status info locker dong. Itu dia tadi Sobat Gen Z, cerita-cerita dari Mas Ajis yang seorang anak muda yang dia membangun bisnisnya bersama teman-temannya bisa sampai sukses. Nah, buat kalian, kalau Mas Ajis aja bisa, kalian juga pasti bisa.